Diplomasi kuliner ini adalah sebuah potret sosial di mana masyarakat merajut kerukunan dan harmoni melalui makanan. Makanan menjadi media untuk membangun kerukunan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kerukunan Kalimantan Barat. Berjumpa lagi dengan dialog kerukunan bersama tokoh agama yang merupakan kerjasama antara Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat, IAIN Pontianak, dan Kantor Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Barat. Pada kali ini kita kedatangan satu tokoh agama mewakili Majelis Ulama Indonesia, mewakili tokoh Islam atau Muslim. Kebetulan hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Samsul Hidayat MA. Pak Samsul ini selain pengurus MUI juga anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Barat, dan di kampus juga menjabat Pak ya sebagai Wakil Direktur Pasca Sarjana IAIN Pontianak. Senang sekali kita bisa ketemu Pak Samsul pada kesempatan kali ini. Kita mungkin akan berbincang-bincang agak santai Pak Samsul ya soal bagaimana membangun kerukunan umat beragama khususnya di Kalimantan Barat. Sebenarnya kerukunan ini kan atau harmoni ini kan salah satu modal paling besar di dalam mengembangkan masyarakat yang majemuk, Pak Samsul ya. Nah, Pak Samsul melihatnya bagaimana nih Islam melihatnya praktek-praktek kerukunan umat beragama di Kalimantan Barat, sebenarnya fenomenanya seperti apa? Ya, terima kasih Pak Dr. Abdul Mukti ya, sebagai host dari kegiatan dialog kerukunan kita pada hari ini. Berbicara tentang kerukunan umat beragama di Kalimantan Barat, sebenarnya kita sudah punya pengalaman sejarah yang panjang bagaimana kerukunan ini kita rawat walaupun di tengah mungkin ya ada konflik dan seterusnya yang pernah kita alami, tapi saya mengamati bahwa sebenarnya kalau bicara tentang moderasi beragama untuk konteks Kalimantan Barat sebenarnya kita sudah menuai buahnya. Jadi bagi saya moderasi beragama itu buahnya itu adalah toleransi kerukunan umat beragama yang sebenarnya secara kultural, secara sosial itu telah nyata di masyarakat kita dan dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Saya memberi satu contoh yang paling real ya. Saya menamakannya sebagai diplomasi kuliner. Diplomasi kuliner, itu istilah ini ya, istilah langka juga ya, diplomasi kuliner. Kayaknya kita baru dengar ya istilah diplomasi kuliner. Itu dari mana istilah itu tuh? Jadi bukan hanya Mukti yang punya kopi ya. Oke. Nah gitu. Kalau di sini, kalau di IAIN kita mendengar ada Kopia Mukti. Kopia Mukti. Ya. Tapi sebenarnya dalam konteks kerukunan di Kalbar ada satu istilah yang disebut dengan diplomasi kuliner. Keren sekali istilahnya, diplomasi kuliner. Kan maksudnya orang berdiplomasi bawa kue atau gimana? Diplomasi kuliner ini adalah sebuah potret sosial di mana masyarakat merajut kerukunan dan harmoni melalui makanan. Makanan menjadi media untuk membangun kerukunan. Betul. Ini langka sekali. Dan ini terjadi di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat. Jangan-jangan spesifik ya di Kalbar ini ya? Hampir merata. Hampir merata. Bahkan secara sederhana, kalau ada istilah kopiah mukti, di mana ada kopi, di situ ada kerukunan. Di mana ada kopi, di situ ada kerukunan. Gimana menjelaskannya? Ada kopi, ada kerukunan. Minum dulu Pak kopinya Pak, supaya kita punya kerukunan. Ini kopinya. Terima kasih. Oh, kita benar-benar rukun Pak kalau udah ngopi begini. Betul. Jadi ketika bicara tentang diplomasi kuliner, maka
kita bicara adanya sebuah pertukaran budaya dan sosial yang dilakukan oleh masyarakat multi agama dalam sebuah potret kehidupan budaya dan ekonomi yang itu dialami, dijalankan secara turun-temurun sebagai sebuah warisan budaya masyarakat Kalimantan Barat. Nah, kita sebagai pengurus Majelis Ulama yang melihatnya ini sebagai sebuah peluang untuk menangkap di mana peran Majelis Ulama di dalam menjembatani diplomasi kuliner ini sebagai sebuah elemen perekat kerukunan yang ada di masyarakat. Nah, misalnya begini, dalam konteks pertukaran budaya, kita melihat diplomasi kuliner ini telah menjadi sebuah warisan masyarakat hampir di semua kota. Penelitian saya kebetulan di Singkawang. Nah, kita melihat banyak pertukaran budaya dan ekonomi yang sebenarnya tanpa disadari itu telah membangun, telah menjadi elemen perekat kerukunan. Misalnya dalam konteks budaya makanan. Kita menemukan banyak makanan yang telah tertukar secara budaya. Makanan tertukar secara budaya. Dan itu diproduksi oleh masyarakat silih berganti. Yang tanpa kita sadar sebenarnya kita sedang bertukar kebudayaan antara satu dengan yang lain. Tanpa orang mengenal latar belakang agama, etnis dan lain-lain Dan itu kita lihat di Singkawang banyak sekali kue yang itu diproduksi oleh baik itu etnik Tionghoa atau Melayu yang sudah bertukar Jadi orang Melayu suka memakan misalnya kue tiao gitu atau bakso atau bakmi, bak-bak itu semua sebenarnya adalah makanan-makanan Tionghoa, tapi bagi lidah orang non-Tionghoa itu sudah seperti makanan mereka. Ada rasa memilikinya. Ada rasa memiliki dan ada rasa kesatuan budaya di situ. Jadi seperti identitas budaya itu lebur, tidak ada identitas tunggal dalam produksi makanan ini, tapi dampaknya itu sangat kuat di dalam membangun kerukunan. Jadi bertukar kebudayaan dalam pengertian makanan, orang tuh tanpa harus melihat apa latar belakang agama itu sebenarnya sudah terjadi moderasi beragama tanpa orang meniatkan ini kita membangun moderasi beragama, sebenarnya di dalam praktek kebudayaan mereka itu sedang bermoderasi agama Ada satu contoh lagi, pertukaran budaya antara misalnya umat Melayu dan umat Tionghoa saat perayaan hari besar. Kalau di Singkawang itu saat orang Tionghoa mau Imlek, orang Melayu itu ngasih kue lapis. Nah, orang Tionghoa mau Imlek, orang Melayu ngasih kue lapis. Nah, gitu. Begitu orang Melayu mau Lebaran, orang Tionghoa ngasih kue kaleng. Nah, begitu Lebaran atau Imlek mereka bertukar Lebaran, saling berkunjung. Orang Tionghoa nanti ngasih angpau kepada anak-anak Muslim. Begitu sebaliknya, orang Tionghoa makan dengan nikmat, dengan penuh persaudaraan. Tanpa harus bertanya agamanya apa. Tanpa harus bertanya dan tanpa harus menanyakan ini halal apa enggak. Mereka udah yakin bahwa makanan yang dibuat oleh kawan-kawan ini terjamin kehalalannya. Tapi gini Pak Samsul, di dalam realitas masyarakat itu kan kadang ada beberapa orang atau kelompok orang itu suka mempertanyakan. Artinya dia membawa dalil agama tertentu, misalnya untuk ya katakanlah secara ekstrim menolak ini makanan dari agama apa gitu. Itu kira-kira pertanyaan seperti itu relevan nggak di dalam konteks membangun kerukunan beragama? Tidak masalah, tetap relevan ya, karena tidak bisa juga kita hindari perbedaan. Jadi salah satu keajaiban moderasi itu sebenarnya adalah adanya sekelumit dinamika di dalamnya. Salah satunya adalah mungkin ada kawan-kawan kita yang mungkin belum nyaman untuk bertukar budaya seperti itu, kemudian berkomunikasi secara sosial karena faktor perbedaan etnik dan agama itu wajar, tapi tidak lalu meruntuhkan atau melemahkan semangat kita untuk menanam benih-benih moderasi. Itu sebenarnya ada urusannya dengan kematangan beragama atau enggak sih? Kalau ada
yang persoalan-persoalan itu dipertanyakan? Kematangan beragama sebenarnya bisa dicetak oleh ilmuwan, oleh agamawan ya, para ulama ya, termasuk majelis ulama. Tapi secara kultural masyarakat kita itu sebenarnya punya warisan moderat, warisan moderasi. Warisan moderasi. Ya. Nah, misalnya dalam konteks tadi pertukaran budaya, dalam konteks pertukaran ekonomi. Di Singkawang, di Pontianak, dan di beberapa kota manapun yang ada kopi tadi, yang ada kopi, kita menemukan adanya elemen perekat diplomasi kuliner dalam konteks pertukaran ekonomi. Itu misalnya pedagang Tionghoa yang punya ruko itu tidak mau berjualan tanpa melibatkan orang Melayu di situ. Kenapa? Karena ada aspek bisnis di situ. Jadi orang Melayu menumpang, menyewa untuk berjualan sate, berjualan es teh, berjualan kue, tapi yang punya ruko, yang punya warung kopi itu biasanya Tionghoa. Atau sebaliknya. Kita lihat ini seperti hal yang sederhana, Pak Dr. Mukti. Tapi sebenarnya diplomasi kuliner telah terjadi di situ. Elemen perekat kerukunan mulai dan itu terjadi sejak lama ya. Sejak lama. Sesuatu yang bersifat historis ya. Sebenarnya gini, ini kan ya maklum lah ya, orang beragama itu kadang-kadang kan harus berdalil ya. Artinya apakah misalnya gini, praktek pertukaran kebudayaan seperti itu yang tanpa sadar sudah terjadi sudah sangat lama, itu sebenarnya kalau dilegitimasi oleh dalil keagamaan dia punya rujukan atau enggak? Sangat kuat. Rujukannya sangat kuat. Bisa kita lihat di surat Al-Hujurat ya, ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu. Jadi sebenarnya keberagaman, perbedaan itu sebenarnya ditakdirkan supaya kita itu berkolaborasi. Supaya kita bertukar. Kata kuncinya kolaborasi. Kolaborasi dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Bukan untuk bertengkar, bukan untuk berselisih, apalagi saling hina, saling bermusuhan. Tidak sama sekali. Dan pendekatan kuliner itu menjadi alat kolaborasi yang efektif ya? Sangat tepat. Tanpa harus orang mendalil-dalil dan seterusnya, sebenarnya di tengah-tengah kebudayaan masyarakat. Betul sekali. Untuk itulah Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat menangkap ini sebagai sebuah peluang besar. Dapatkah diplomasi kuliner ini kita kembangkan dalam sebuah industri ya. Anggap saja misalnya industri halal ya. Karena bagaimanapun industri halal ini atau aspek kehalalan dalam konsumsi itu harus kita jadikan prioritas. Umat Islam harus merasa aman dan terjamin di dalam mengkonsumsi makanan. Sehingga Majelis Ulama berperan di sini, bertanggung jawab di sini bagaimana memastikan pertukaran budaya, pertukaran ekonomi tadi itu tetap harus selaras dengan nilai-nilai keagamaan, terutama nilai-nilai keislaman. Tidak mudah, karena faktanya masih banyak memang tokoh-tokoh yang non-muslim itu belum terlalu terampil, belum terlalu peka untuk memastikan makanan-makanan, tempat-tempat atau mata rantai produksi yang mereka lakukan ini telah terjamin kehalalannya. Begitu Pak. Dan itu mungkin bisa jauh lebih efektif ya kalau kita melakukan pendekatan secara kebudayaan ya. Artinya tadi misalnya kayak pendekatan kuliner ini kan berarti pendekatan kebudayaan. Orang tanpa sadar diajak untuk bertoleransi satu sama lain ya. Betul. Dan aspek kebudayaan, aspek ekonomi, aspek sosial itu menjadi menyatu di situ ya. Betul. Jadi kalau dalam konsep saya menawarkan mungkin semacam rekayasa budaya. Rekayasa budaya. Ada rekayasa sosial, ada rekayasa politik, ada rekayasa budaya. Ini bukan rekanya Asif loh. Bukan. Kru kita nih. Ya, rekayasa budaya yang saya maksud itu misalnya dapatkah pemerintah kota atau pemerintah provinsi mendesain sebuah daerah dalam konteks wisata halal untuk kita konstruk secara kebudayaan yang melahirkan outcome-nya nanti adalah kerukunan umat beragama, tapi melalui makanan yang direkayasa menjadi sebuah tempat wisata halal. Misalnya Pak Gubernur atau Pak Wali Kota mengklaster sebuah jalan di Pontianak ini, anggaplah misalnya Jalan Hijaz ya, atau jalan apa ya Pak yang banyak orang kopinya Pak?
Ya, yang tempat Bapak ngopi itulah ya. Nah, itu di klaster satu daerah itu dilakukan pendampingan halal. Mata rantai produksinya mulai dari mana mereka membeli makanan, sterilisasi dapurnya, bagaimana yang memasaknya sampai kepada penyajiannya, itu kita setting halal semua. Dan kalau ini terjadi di Kota Pontianak, saya kira kita telah menambah satu lagi objek wisata yang sangat prospek untuk masa depan. Oh, dan itu gagasan MUI ya? Gagasan saya, Pak. Gagasan Pak Samsul yang dipromosikan ke MUI ya. Betul. Kalau itu bisa diinstitusionalisasi oleh MUI, ya, dan pemerintah ya, ya, itu menjadi satu brand tersendiri. Betul. Ya, wisata halal. Selama ini kan kita bicara halal itu seolah-olah milik Muslim gitu ya, karena istilahnya udah halal. Ya, betul. Padahal kalau kita bedah persoalan halal itu aspeknya bisa kemana-mana, bisa ekonomi, bisa bisnis dan lain-lain, dan menjadi pemiliknya menjadi tidak hanya melulu orang Islam, tapi non-Muslim juga berkepentingan di dalam dan merasakan manfaatnya. Jadi ada rekayasa budaya tadi itu yang ditopang oleh kebijakan pemerintah melalui Perda atau apa, difasilitasi, dibiayai, disepakati bersama, ada pendampingan dari Majelis Ulama, ada sertifikasi di situ, sertifikasi halal. Semua warung yang apapun yang memproduksi makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim itu wajib disertifikasi halal. Bayangkan, semua orang pasti akan datang ke sana. Dan kalau kita bicara makanan itu kan berarti sudah lintas ini ya, udah lintas agama, lintas generasi, lintas etnis, dan lintas suku, perut, lintas perut ya. Sepanjang orang lapar, pasti akan datang ke tempat-tempat makanan itu. Ini luar biasa, satu pendekatan yang menurut saya mungkin perlu diuji coba dan terus digaungkan. Diplomasi kuliner, satu istilah yang menurut saya keren sekali loh. Diplomasi kuliner untuk membangun kerukunan umat beragama. Jadi nggak terasa, tidak harus gembar-gembor kita membicarakan, menseminarkan, mengkhutbahkan tentang moderasi beragama dengan pendekatan yang unik dan nyata, praktis, dan itu sudah menjadi berakar dan menjadi warisan masa lalu. Itu sudah menjadi satu pendekatan kebudayaan yang luar biasa menarik dan perlu dikembangkan. Nah, menyambung tadi Pak Samsul soal pendekatan diplomasi kuliner, kita ini kan sedang berada di era baru ya, new normal. Kemudian kita juga tanpa terasa sebenarnya sedang memasuki apa yang disebut dengan media baru atau new media, di mana kehidupan sosial media begitu gegap gempita. Nah, sekarang kita ingin sebenarnya melibatkan generasi baru ini, generasi milenial, untuk juga bersama-sama bicara tentang kerukunan beragama, tentu dengan bahasa mereka. Saya kira kalau misalnya katakanlah tadi pendekatan diplomasi kuliner itu masuk di ranah mereka, sebenarnya apa yang terbayang nih? Apa yang harus mereka bicarakan atau mereka ikut berkontribusi di dalam konteks membangun masyarakat rukun ini? Pertama, sebagai alternatif baru ya dalam perangkat lunak kerukunan umat beragama, diplomasi kuliner ini sebenarnya telah menjadi objek bagi kaum milenial ya. Objek ini dalam artian sebenarnya mereka telah menjadi pasar itu sendiri. Kita lihat siapa sebenarnya yang meramaikan seluruh warung kopi, warung makan yang ada di Kota Pontianak ini rata-rata milenial. Nah, tinggal bagaimana kita di lingkungan Majelis Ulama Indonesia ini memastikan bahwa apa yang mereka jalani, apa yang anak-anak milenial ini lakukan di lingkungan kuliner ini terjamin ya, keamanannya, kemudian kesehatannya, kehalalannya, sehingga tanpa mengurangi bagaimana mereka berinteraksi di situ, tetap menurut kita dengan pengawasan yang betul, dengan sistem yang kita harapkan ini bisa berjalan ke depannya, maka sebenarnya anak-anak muda pun juga bisa berkreasi untuk bisa terinspirasi menciptakan satu unit-unit ekonomi atau unit-unit usaha atau kreativitas yang inovatif yang terkait dengan lintas budaya kuliner ini, yang sebenarnya bisa menjadi elemen
berkat kerukunan kalau kita bicara konteks toleransi antar umat beragama. Jadi sebenarnya hanya dengan makanan pun sebenarnya orang bisa rukun. Termasuk anak-anak muda kita saat ini. Karena saya lihat produk-produk makanan yang ada di lingkungan Kota Pontianak saja itu sebenarnya sudah sangat variatif ya. Dan itu banyak diproduksi oleh anak-anak muda. Nah, mampukah makanan ini kita jadikan sebagai sebuah media dan alternatif untuk membangun kerukunan umat beragama dalam konteks Kalimantan Barat yang sangat merata ya, penduduk agamanya itu sangat merata, dan kita membutuhkan elemen-elemen baru, elemen-elemen yang lebih banyak dari sekedar kita bicara tentang membangun toleransi tapi tanpa konkretisasi. Nah, mudah-mudahan dengan warisan budaya yang sudah terjaga bisa kita lanjutkan, bisa kita restrukturisasi dalam sebuah kebijakan-kebijakan konkret dari pemerintah yang itu melibatkan anak-anak muda, anak-anak milenial, sehingga rasanya akan sangat nyaman datang ke Pontianak, tinggal di Pontianak dalam kondisi lingkungan yang sehat, yang halal, kemudian kita saling bertemu antara pemeluk agama, kita bicara apa saja tanpa ada konflik. Menurut saya di secangkir kopi kita menemukan kerukunan. Gitu. Hanya dengan makanan masyarakat bisa rukun. Di dalam secangkir kopi kita bisa menemukan kerukunan. Baik. Luar biasa ini. Jadi saya nggak menduga juga nih Pak Samsul akan banyak mengeksplorasi soal-soal kerukunan dalam wilayah yang aplikatif ya. Saya kira diskusi kita pada kali ini kita mendapat pencerahan baru bahwa ini semacam Islam yang sudah terobjektifikasi ya. Jadi keberislaman yang hidup kira-kira gitu. Islam yang tidak lagi melangit tapi Islam yang down to earth. Islam yang sudah membumi, karena kita bicara makanan sebenarnya kita sedang bicara Islam loh. Jangan lupa ya. Karena begitu kita bicara makanan itu bukan soal materi makanannya. Tetapi soal nilai-nilai kehalalan dan seterusnya. Itu kan berarti sudah nilai-nilai Islam di dalamnya. Pada saat yang sama kita sedang mengembangkan apa yang sudah diwariskan oleh generasi lama. Jadi ini semacam perpaduan antara nilai-nilai agama yang sudah terobjektifikasi dengan nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh generasi kita yang lama. Dan sesungguhnya berislam yang moderat itu sesungguhnya yang seperti ini, bagaimana kita berhasil mengawinkan nilai-nilai Islam yang membumi dan menjaga warisan kebudayaan yang telah kita warisi. Sahabat kerukunan Kalimantan Barat, ini sangat mencerahkan diskusi kita pada hari ini, dan tentu para pengurus dan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama di 14 Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Barat terus saksikan diskusi-diskusi berikutnya. Anda bisa tonton diskusi ini di 3 channel sekaligus. Pertama adalah channel YouTube-nya Forum Kerukunan Umat Beragama, channel YouTube Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Barat, dan jangan lupa untuk nonton di channel YouTube IAIN Pontianak Kalimantan Barat. Sampai jumpa di seri-seri diskusi bersama tokoh agama untuk membahas dan membangun kerukunan umat beragama khususnya di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.